Kalau tidak ada, saya lanjut dengan diskusi Anda tentang topik-topik. Saya ingin tahu siapa yang kira-kira topiknya sudah mulai punya topik, sudah topiknya melanjutkan dari semester yang lalu, atau yang sama sekali belum memiliki bayangan tesisnya seperti apa. Silakan dari Bomi. Oke, Mem. Kalau saya sendiri, saya sudah menemukan judulnya. Saya juga sudah apa namanya, sudah sudah nyicil ya istilahnya. Nyicil untuk mengerjakan proposalnya, Mem. Sudah itu aja. Nyicil mengerjakan proposal maksudnya sudah mau masuk ke bab satu gitu, Mem. Terus Itu eh, bukan informasi yang saya inginkan sih sebenarnya. Lebih ke apa topik kamu itu? oke. Kalau topik saya lebih ke bahasa digital, Mem. Bahasa digital. Jadi bahasa digital itu di mana yang mana itu dipengaruhi dengan bahasa asing, mana itu yang bentuknya itu tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia sesungguhnya. Itu aja, Mem. Terus singkatan-singkatan itu yang ada di dalam sosial Bentar, media. Hmm, gitu. bahasanya apa yang kamu akan pakai? Bahasa Indonesia. Indonesia, Mem. Lalu Jadi di situ sumbernya apa? sumbernya sumbernya dari sosial media, Mem. Sosial media kan banyak Saya sumbernya Instagram, Mem. saja. Instagram sama Twitter, Mem. Itu dua platform yang sama sekali sangat berbeda loh ya. Iya, Mem. I know. Instagram dari apanya? Instagram dari captionnya, Mem. Nah, caption Instagram dengan caption Twitter itu punya konteks yang berbeda. Hmm. Bagaimana kamu nanti akan mengumpulkan datanya? Kalau saya ini sementara masih nemu yang di Instagram dulu ya. Kalau yang di Twitter saya masih belum sempat menganalisa. Itu saya Lalu meng- teori yang akan digunakan apa? Diapakan? teori mengenai teori tentang klasifikasi bahasa gaul menurut ahli, Mem. Jadi itu klasifikasinya menurut ahlinya itu misalnya dari bahasa asing. Oh ya sudah. Terus nanti kita cari di kamus di KBBI, Mem. Di KBBI atau di KBBI atau kalau misalnya pengaruhnya bahasa asing itu tidak cari di kamus bahasa Inggris atau bahasa bahasa asing lainnya gitu, Mem. Kalau saya, Mem. Masalahnya apa di situ? Masalahnya adalah masalahnya kalau saya itu ya apa ya dampak apa ya bahasa yang digunakan oleh anak zaman sekarang itu di sosial media itu seperti apa baik berupa itu aja, Mem. Tren zaman sekarang itu aja. Kalau Bukan tidak bisa itu saja, Bomi. Kamu tuh harus menemukan masalahnya apa di situ. What problem? Ada isu apa di situ? Lalu sumber datamu itu bentuknya apa? Kata, kalimat, wacana. untuk sumber untuk apa tuh datanya saya berupa kata, Mem. Kata. Kalau kata berarti teorinya apa? Kalau dalam linguistik. Ya, Bomi. Iya, Mem. Ya, lo kok iya? Pembentukan kata itu teori apa di dalam linguistik? Oh, semantik. Itu kalau maknanya, kan Oh, saya mana? ngomongin pembentukan kata. Morfologi. Hmm? Morfologi. 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 Ya. Oke, Heeh, morfologi. dicatat itu Bomi, ya dicatat. Morfologi. Jadi
Coba sekarang ya, kamu bilang kamu sudah menyusun apa namanya latar belakang dan sebagainya. Pertanyaan saya, Hmm. eh, pendekatan yang akan kamu gunakan pun bahkan kamu belum fix, itu berarti ada kemungkinan penyusunan latar belakangnya juga belum tepat konsepnya. Maka yang harus kamu cari, untuk ini untuk semuanya juga ya, berarti adalah kata kunci yang tepat. Bagaimana kata kunci yang tepat? Yaitu tadi itu Bomi, morfologi pembentukan morfem pada kata-kata caption di Instagram bla 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 dan pengaruhnya pada apa bla 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 seperti itu ya. Kalau kamu sudah ketemu kata kunci yang tepat seperti itu, sudah ada unsur morfologinya, pembentukan katanya, dan bahasa digitalnya, baru kamu cari di jurnal. Kalau kamu hanya bilang bahasa digital, pertanyaannya bahasa digitalnya diapakan, kan gitu. Hmm. Oke? Yes, ma'am. Nah, Paham. sekarang minggu depan saya pengen tahu jurnal-jurnal apa yang sudah kamu temukan dengan kata kunci seperti itu. Baik, ma'am. Jangan cuma 3 atau 5 ya, cari jurnalnya Bumi. Minimal 10 sampai 20 Ya, ma'am. jurnal. Dan gunakan lib.uner.ac.id Bumi. Jangan hanya eh, dari Google saja atau dari ResearchGate saja. Dan jangan hanya mencari. Jadi gini, meskipun Anda menggunakan bahasa Indonesia gitu ya, tapi persoalan pembentukan kata pada eh, portal atau pada platform sosial media Instagram itu tidak hanya di dalam bahasa Indonesia saja, ada dalam bahasa macam-macam. Maka jurnal yang harus Anda cari tidak melulu yang berbahasa Indonesia, tapi jurnal juga dari negara lain yang melakukan penelitian yang sama. Paham, Bom? Ya, ma'am. Baik. Oke. Ya, dicatat bener loh, Bom. Kata kuncinya jangan salah. Ya, ma'am. Kalau kamu kata kuncinya salah, maka cari jurnalnya juga salah. Oke, lanjut deh ya. Kalau yang kemarin itu saya pakai um, AI untuk foreign language anxiety, mem. Tapi ini laptop saya masih belum nyala, mem. Saya lupa. Hmm? Maksudnya gimana? Ya, kemarin itu sebenarnya mau cari korelasi antara AI, pengaruh AI-nya itu ke writing anxiety gitu, mem. Jadi nanti pakai teorinya, teori foreign language anxiety. AI-nya sebagai apanya? AI-nya itu sebagai uh, uh, tools untuk membantu mengurangi reducing anxiety gitu. Oh, rencananya mau eksperimen ini. Nah, itu kemarin saya itu rencananya kan mau korelasi, tapi kalau misalnya kayak gitu berarti seharusnya itu eksperimen kan ya, Mem. Kalau korelasi, korelasi aja tanpa eksperimen, Ya makanya saya tanya AI-nya itu mau Anda apakan? itu sebetulnya itu carinya persepsi dari yang, jadi nanti tanya ke partisipannya yang mau saya tanyai pakai kuesioner gitu, Mem, tentang persepsi. Nah, nanti eh, dicari korelasinya apakah penggunaan AI itu bisa reducing writing anxiety. Seperti itu, Mem, sebetulnya. Korelasi itu kan ada 2 variabel ya. Iya, Nah, yang berhubungan gitu ya.
Nah, variabelnya itu sebenarnya apa dan apa? Nah, itu saya agak bingung, Mem. Lah, jurnal yang sebelum-sebelumnya sudah diketemukan tentang anxiety, writing anxiety itu seperti apa ngomongnya? Nah, itu eh, ada korelasi, ada eksperimennya juga gitu, Mem. Jadi AI-nya itu dieksperimenkan ke targetnya, lalu dicari korelasinya. Variabel antara eh, variabel-variabel yang ada pada eksperimen, apakah sama dengan variabel-variabel yang ada di korelasinya? Eh, Kalau yang dari saya baca itu sama sih, Mem. Jadi makanya saya menyimpulkannya eh, berarti kalau misalnya mau kayak gitu harus ada eksperimennya. Cuma kemarin itu sebetulnya saya maunya itu yang korelasi aja. Jadi dari persepsi mereka. Jadi nanti variabelnya itu adalah writing anxiety dan eh, tools-nya yaitu AI-nya itu. Jadi Oh, AI-nya itu pengguna. sebentar. Kan Anda bilang tadi kan dari persepsi. Iya, Mem. Jadi AI ini hanya sebagai sebuah benda, objek di luar gitu loh, yang Iya, dipersepsi oleh si pembelajar. iya, Jadi variabelnya sebenarnya bukan AI-nya, tapi persepsi pembelajaran tentang AI dan writing anxiety-nya dia gitu kan. iya, Nah, tolong dibaca lagi ya jurnalnya dan cari jurnal-jurnal senada yang bisa membantu Anda merumuskan ini mau dipakai seperti apa. iya, Mem. Karena jenis data untuk eksperimen dengan jenis data untuk korelasi itu adalah dua jenis data yang berbeda. Jadi kalau Anda bilang bahwa variabelnya sama, nah itu pertanyaan. Kok bisa variabelnya sama untuk eksperimen dan juga untuk korelasi? Gitu. Iya, nanti saya baca lagi, Mem. Ya, berarti topiknya tetap menggunakan yang sudah pernah dipakai kemarin ya. Iya, Mem. Oke. Baik, ini sudah 17.38. Saya beri waktu 15 menit untuk sholat. Apakah cukup? Ya, jadi yang sholat silakan sholat dulu. 15 menit lagi kita balik ke Zoom lagi ya. Ganti ke Elmo. Nah, untuk kedepannya saya sudah ada kenalan juga di Elmo. Terus setelah sharing-sharing, uh, saya dapat revisi dari teman saya sendiri bahwa kamu harus jelas diseleksianya yang apa dulu, diseleksia yang bagaimana, karena banyak sekali yang membuat dia diseleksia. Kalau secara umum masih terlalu luas, Dim. Makanya kamu harus ini dulu. Ya, baca-baca tentang psikologi lagi, terkait penelitian psikologi, atau kamu bisa nanti dikenalin sama gurunya yang di Elmo itu. Ya, Kayak gitu, disleksia Mem. itu sama dengan autis ya, ada range-nya. Ya, ada range-nya seperti Jadi autis. tentukan yang multisensoris itu kira-kira bisa untuk menyelesaikan permasalahan anak-anak yang disleksia yang pada range apa, level apa begitu. Siap, Mem. Nah, Eh, itu yang belum Kalau saya tidak, cari. ya terus kalau tidak salah ya di apa namanya di makalah kamu atau di metode ya saya lupa itu belum ada kelihatan hubungannya gitu loh Dimas antara apa tadi multisensoris Iya, Mem. dengan Multisensoris. dengan disleksianya itu belum ada pembicaraan mengenai itu gimana gimana nyambunginnya gitu gimana eh, pendekatan multisensoris itu bisa menyelesaikan permasalahan anak yang disleksia ini.
Kalau ini gambaran saya, Mem. Nanti gambaran saya itu kan multisensoris itu ada 4 itu, Mem, yang menggunakan visual, audio, kinestetik, dan perabaan. Nah, untuk belajar, karena mereka belajar menulis, jadi nanti kurang lebih pendekatan saya yang menggunakan keempat itu. Terus kalau kemarin itu saya kasih eh, beberapa kata, tapi saya lihat dulu kalau portofolio kemarin dari gurunya tuh dia tuh diseleksi di huruf A. Jadi saya pakai kata-kata yang ada A-nya, dan kebetulan nama peserta didiknya kemarin ada A. Seperti itu sih, Mem. Mungkin ada masukan, Mem. Kalau untuk belajar psikologinya itu kayaknya nggak harus belajar psikologi in general ya. Ya langsung Ya, aja Mem. belajar tentang disleksianya. Kalaupun belajar tentang psikologi atau psikolinguistiknya itu belajar khusus tentang reading. Jadi Siap, Mem. theory of reading and learning reading atau teaching reading gitu ya. Lalu langsung ke disleksianya. Disleksia itu apa, range-nya apa, kekurangan mereka apa, sehingga kan maksudnya pendekatan multisensoris itu bisa masuk kepada apa yang kurang dari anak-anak disleksia itu. Nggak harus belajar psikologi in general, it's too broad. Jadi Siap, Mem. kita Dicatat. belajar tentang disleksia sama reading. Readingnya itu either teaching reading atau learning reading. Atau the psychology or the psycholinguistic of reading. Bukan psikologi general, terlalu luas nanti. Kalau Anda Siap, kan Mem. pengajaran bahasa Indonesia atau pengajaran membaca sebenarnya, bukan pengajaran bahasa Indonesianya ya. Oh ya, Tapi siap, pengajaran Mem. membaca, cuman membacanya dalam bahasa Indonesia kan gitu. Jadi sebenarnya konsep teorinya itu adalah tentang teaching reading kan gitu. Teaching reading. Dan Siap, Mem. Dicatat. multisensorisnya itu kan pendekatan untuk mengajar membaca kan gitu. Is that it? Siap, Mem. Terima kasih banyak masukan. Ya, oke. Ya, continue Rifda, Fakhira. Iya, Mem. Jadi kan kalau kemarin saya pembahasannya pakai teori Enregisterman ya. Cuma kan itu saya membahasnya eh, nurul ya, jadi itu kayak slang di Twitter. Cuma kali ini saya maunya lebih ke bahasa dialek, dan karena saya orang Banjar, rencananya saya mau bahas dialek bahasa Banjar dan dipakein teori Enregisterman itu. Dan kemarin juga pas nyari jurnal saya ketemu dan katanya kalau Enregisterman emang biasanya diasosiasikan dengan suatu tempat ya. Jadi eh, jurnalnya itu membahas tentang Pittsburgh, cara cara ngomong orang komunitas di Pittsburgh itu. Cuma saya belum baca full semuanya, jadi masih masih kayak angan-angan topik aja gitu, men. Ya, kalau gitu dibaca lagi. Ya, baca lebih mendalam ya. Kalau kamu pikir jurnal itu kemungkinan akan menjadi istilahnya jurnal kunci, mendalam nggak hanya membaca abstraknya atau conclusionnya aja. Jadi semuanya bahkan mungkin itu harus dibaca berkali-kali satu jurnal itu sebelum membaca jurnal-jurnal yang lain yang mungkin mendukung penelitianmu. Ya, jadi Oke, Mas. sekarang sudah tidak waktunya lagi membaca surface atau superficial reading ya. Tapi sudah harus mendalam memahami benar supaya tahu karena bisa jadi metode yang digunakan oleh penulis dari jurnal itu bisa kamu gunakan. Jadi jangan buang waktu untuk nanti-nanti dulu membaca jurnal ini. Nah, setelah ini ya langsung dibaca jurnal. Saya selalu memperingatkan kepada mereka-mereka yang mengambil mata kuliah, seminar dan proposal tesis itu untuk bersabar atau puasa dulu ya. Puasa untuk tidak jalan-jalan pada hari Sabtu dan Minggu. Puasa untuk tidak apa namanya? Banyak-banyak nongkrong pada Sabtu dan Minggu karena ini memang orang menulis seminar proposal atau menulis tesis itu sama dengan orang semedi ya.
ya harus tirakat gitu. Tirakatnya membaca. Jangan kebanyakan scrolling TikTok atau scrolling sosmed-sosmed yang lain lagi. Gunakan waktunya untuk membaca. Oke? Oke, jadi minggu depan untuk semuanya saja, bukan hanya untuk Rifda ya, tapi semuanya ini. Saya nggak mau lagi Anda bilang bahwa saya belum membaca secara lengkap, ma'am. No way. Gitu ya, dibaca. Kalau enggak, Anda nanti pertemuan keempat belum bisa menulis latar belakang. Jadi tolong perhatikan tadi silabus yang sudah saya susun itu tadi ya. Nanti saya share di apa grup ya. Oke, thank you Rifda. Nur Rahma. Makasih, Mem. Halo, Mem. Kemungkinan saya akan membahas yang saya sajikan di kelas metode kemarin sih, Mem. Masih dengan metakognitif strategi untuk pengajaran TOEFL. Saya lupa itu. Ini Anda. Baik, jadi Enggak, datanya kemarin saya merasa itu ada. Enggak, ya oke. Maksudnya untuk variabelnya oke, tapi ada sesuatu yang menurut saya kurang tepat, tapi saya lupa apa. Saya ingat ada urgensi, satu hal. iya, Bu Laili pernah bertanya urgensi kenapa harus strategi itu diterapkan di notabene tempat kursus yang tidak membutuhkan self study atau autonomous study gitu ya, Mem, ya, kayaknya. Ah, lah kalau di I don't know, I forgot. Mungkin nanti perlu Cek di, cek it out, cek again my feedback lah. Ya. iya. Kalau misalkan ini, Mem, kan biasanya isunya begini, kalau anak kursus itu kan persepsinya dia akan dibimbing, studinya dibimbing, maksudnya di kelas dia akan dilatih menjawab-jawab soal gitu. Kemudian kenapa harus diperlukan si metakognitif tadi ini yang notabene dia adalah belajar sendiri setelah kelas. Jadi eh, menurut saya ya kita dicoba saja di apa ya dikombinasikan apakah yang dengan dituntun dengan explicit instruction atau explicit intervention ini akan ada dampaknya yang signifikan atau tidak gitu, Mem. Ya, saya lupa kan sudah berbulan-bulan yang lalu. Tetapi yang saya ingat dari metode kemarin itu ada satu poin metode yang menurut saya yang kamu tulis itu masih kurang kurang pas kalau nggak salah. Saya harus mengecek lagi ya Iya, Mem. feedback saya ataupun catatan saya tentang artikel Anda. Oke, Tapi tapi itu tetap bisa itu ya dilanjut, topiknya. Mem. Kenapa? Bisa dilanjutkan, Mem. Kalau Kita lihat dulu ya. Metakognitif itu sebenarnya kan bagus untuk pertanyaan-pertanyaan TOEFL seperti reference sama sorry, inference. reference, inference. Iya. Tapi inference and conclusion maksud saya sama implication. Cuman mungkin harus harus ini ya, nggak semua poin TOEFL kan? Oh. Jadi untuk listening kita saya berfokus ke inference sama implication atau yang biasanya pertanyaannya what does the woman atau the man imply itu ya, Mem, ya. Jadi tidak semua materi listening begitu. Ini Anda fokus ke listening. Iya, Mem. Kemarin yang saya Ya kalau tulis sih. metakognitif berarti fokus ke implication. Hmm. Jadi sesuatu yang membuat Anda berpikir lebih gitu kan. Tidak hanya details dari itu. Details dari apa yang didengar. Baik, Gitu ya. Mem.
Oke, nanti ditulis aja dulu. Untuk sementara mungkin bisa diterima kan topik itu. Maksudnya udah jelas ininya, variabelnya. Hanya saja mungkin perlu diperbaiki di bagian metode apa gitu loh yang kurang gitu. Saya juga lupa kemarin setelah sekian bulan. Nanti Baik, dilihat Mem. lagi. Masalahnya ini bukan laptop saya, ini laptopnya Prodi Sastra Inggris. Laptop saya sedang opname, perlu reparasi. Jadi saya tidak bisa langsung membuka data-data Anda. Kalau misalnya ada langsung gitu, bisa saya cek ulang ya, maksudnya kayak gimana. Cuman karena nggak ada di sini, saya bingung juga. Jadi semua materi-materi saya juga nggak bisa saya akses. Di Hebat itu sudah hilang semua kan? Dari semester-semester lalu hilang semua. Jadi nggak bisa saya akses juga. Oke, baik. Untuk sementara topik masih oke ya, Rahma. Mungkin nanti kita lihat di celahnya ada di mana. Baik, Mem. Oke, Restu, nggak ada suaranya, Restu. Ini sudah terdengar, Mem. Sudah. Iya, untuk proposalnya rencananya saya ingin tetap menggunakan korpus. Cuma kemarin sempat tanya ke Bu Wayan, untuk yang objek saya pakai kemarin itu ternyata tidak bisa untuk anak pengajaran. Jadi saya mengganti objek Kemarin kajian. itu yang mana? Yang metode, Mem. Kan Saya you kan, have a lot of topics ya. oh iya, untuk yang kemarin metode itu kan saya menggunakan representasi pemilu. Kemudian pemilu, Mem, di Kompas dan Detik. Oke. Hmm. Karena itu tidak menjurus ke pengajaran, saya mengganti objeknya. Untuk yang sekarang ini tetap menggunakan korpus, cuma saya akan yang saya kaji adalah ini regulasi tentang pendidikan inklusif di Indonesia, Mem. Jadi peraturan pemerintah tentang pelaksanaan pendidikan inklusif. Itu tetap berita. Enggak, Mem. Jadi dari peraturan pemerintah. Jadi saya mencari file-file dari peraturan pemerintah. Saya sudah mencari filenya. Itu saya mendapatkan peraturan pemerintah dari tahun 1997 yang mengatur tentang pendidikan inklusif di Indonesia. Pemerintah ini. Sebenarnya kalau kalau oke. Kalau Ya. tetap pendekatannya kajian wacana yang Ya. dicari. Itu kan berarti tidak, jadi pendidikan ini hanya menjadi wacananya kan ya. Iya, So you are not actually working on the teaching of language, right? jadi yang rencananya yang mau saya kaji itu adalah bagaimanakah pemerintah ini melihat eh, pendidikan inklusif ini, bagaimanakah pemerintah ini mengatur dalam peraturannya tentang pendidikan inklusif di Indonesia. Seperti itu, Saya Mas. tahu, Ya. tapi kan sebenarnya hakikatnya kalau itu pengajaran, maksudnya minat pengajaran itu kan tentang Ya. pengajaran itu sendiri. Nah, Oh, sekarang kalau seperti itu kan sebenarnya hanya oke aku kajian wacana nih mengkaji sebuah wacana eh, dengan kajian wacana. Nah, ya. eh, kalau itu pun kajian wacana maka bisa apa aja kan misalnya topiknya bisa tentang peraturan pemerintah, tentang sebuah hukum, tentang kekerasan di dalam pendidikan, bisa seperti itu kan. Oh, Tapi tetap aja itu bukan pengajaran sebenarnya gitu. oh begitu, Nah, Mem. kalau mau kajian wacana yang sesungguhnya misalnya Ya. adalah wacana di dalam kelas. Kalau misalnya itu eh, jadi misalnya itu jadi classroom discourse gitu loh, Resto. Oh, Kalau lebih masuk if ke classroom discourse-nya, Mem, berarti. ya if you
kalau kamu, tapi gini sih, gini. Cuman, yo nggak ngerti yo, nanti itu yo apa ya. Kan kita membuat minat itu biar, oke minatmu pengajaran ya, ke arahnya pengajaran. Ya minatmu bahasa dan budaya ya, nanti mata kuliah yang diambil termasuk skripsinya, kan nanti nyambung gitu ya dalam satu transkrip gitu. Ya. Cuman kemarin juga eh, yang kakak kelas Anda itu ada yang namanya salah satu mahasiswa itu, dia itu pengajaran dan dia adalah guru pada saat makalah-makalahnya juga pengajaran, tapi ketika detik-detik terakhir, ya karena dia jarang masuk memang. Detik-detik terakhir itu akhirnya membuat draft itu tentang kajian wacana. Ya saya kaget gitu loh. Lah, selama ini bimbingannya tentang pengajian tiba-tiba mak bedunduk itu berubah jadi bab 1 sampai bab 4-nya tentang kajian wacana. Tapi sampai sekarang belum selesai juga gitu loh. Nah, ini maksudnya begini. Jadi tolong pertimbangkan hal seperti itu. Ya, yang nanti. Terus kemudian nanti bagaimana dampak dari S2 Anda ini terhadap karir Anda, gitu loh. Waktu itu saya sudah tanya sama Reta, kalau kamu tiba-tiba skripnya berubah menjadi kajian wacana seperti ini, lalu kemudian itu nanti apakah tidak berpengaruh terhadap karir Anda ketika Anda mengajar, menjadi pengajar? Kata dia tidak ada hubungannya, Mem, tidak apa-apa. Ya terserah lah ya, gitu loh. Tetapi ketika, kalau bagi saya sih, itu kan nanti akan ada, menurut saya itu akan ada dampak yang kemudian, meskipun tidak secara langsung, tapi pasti ada dampaknya gitu. Nah pertanyaannya untuk Restu, berdampak atau tidak berdampak terhadap karir Anda berikutnya karena Anda sudah berada pada sebuah institusi gitu loh, institusi pengajaran. Nah, classroom discourse itu ada dalam bentuk biasanya sumber datanya adalah percakapan-percakapan guru dan murid. Jadi analisisnya nanti itu discourse analysis yang berupa conversation analysis. Tapi kalau Anda kekeh pengen banget menjadi ahli korpus misalnya, ya coba silahkan mencari artikel atau penelitian-penelitian yang metodenya menggunakan korpus, tapi dia menggunakan pendekatan classroom discourse atau kajiannya itu bidangnya adalah classroom discourse. Coba supaya lebih ke arah pengajaran. Karena kalau katakanlah Anda ini peraturan tentang pendidikan, yaitu orang yang bukan pengajaran pun bisa melakukan kajian wacana semacam itu. Paham nggak? Iya, Mem. Iya. Jadi kalau pengajaran ya, oke, how to teach, how to learn, how to motivate, how the methods of teaching, how the methods of learning, what happened in the classroom, what happened in the curriculum, what happened with the technique used in teaching, and so on and so forth. Jadi Anda menjadi ahli itu gitu. Kalau Anda, ya nggak apa-apa sih pakai. Jadi gini, kajian wacana itu kan untuk semua. Korpus linguistik itu juga untuk semua. Baik itu untuk pengajaran maupun untuk kajian bahasa dan budaya. Itulah kenapa korpus linguistik sama kajian wacana ada di semester 1. Gitu. Itu kan alat gitu loh. Alat analisis dan juga alat untuk mengumpulkan data. Gitu. Korpus sama kajian wacana itu. Nah, maka yang menjadi kemudian kekhususan sesuai dengan minat Anda itu adalah sumber datanya. Nah, kamu sudah berusaha untuk menjadikan sumber datanya pendidikan. Tapi sekali lagi pendidikan itu bukan tentang pengajaran. Tetap aja itu adalah teks tentang pendidikan gitu. Iya. Ya, paham ya? Iya, Jadi Mem. coba cari penelitian-penelitian yang berkaitan dengan classroom discourse yang bisa didekati Iya. dengan analisis korpus linguistik. Kalau memang pengen tetap
menjadi ahli korpus dan juga menjadi ahli pengajaran gitu ya. Mem, sebenarnya saya tuh punya 2 topik, Mem. Tapi sepertinya waktunya tidak cukup. Saya konsultasi di luar jam ini apa enggak apa-apa ya, Mem ya? Di luar jamnya kapan? Ojo Jumat malam ini ya. Enggak, misalnya Mem Laili saja. Mungkin nanti saya WA Mem Laili janjian lagi, Mem. Oke. Ya, terima kasih, Mem. Nah, Aura, Eh, untuk Aura gitu. Jadi ingat film filmnya apa? Drakore Park Seo Joon Sekretari, itu. Mem. Sekretari, Oh Mem. iya, sing Aura. delok sing ngerti. Aura How gitu. much is your aura? Oke. Heeh. Aura Hilda Haryono. Kamu tak panggil Yono mah dia lebih cocok kayaknya dari ada Aura Hilda. Kayak cewek ya Aura Hilda. Haryono. Ayo. Jangan Haryono bapaknya dia. Maaf ya Aura bercanda. ya nggak apa mem. Oke, silahkan. Hmm. Untuk tesis saya mungkin mau menggunakan yang saya ajukan di mata kuliah mata penelitian kemarin mem, yang membandingkan speech act of advice giving dari penutur bahasa Jawa dan penutur bahasa Madura. Iya, feedback saya apa waktu itu ya? Saya lupa. Ya udah. Kamu juga lupa. Hmm. Oke, kalau kamu lupa, saya kira tidak apa-apa, tapi perhatikan juga apa yang menjadi komentar-komentar saya untuk topik itu ya, dan itu yang harus diperbaiki. Ya, Ya, mm-mm. Oke, Rafida sudah ya tadi? Belum? Belum, Mem. Oke, silakan Rafida. Ya, Mem, terima kasih sebelumnya. Sebenarnya saya terpikir ada 3 topik sih, Mem. Karena saya sendiri juga bingung begitu, Mem, untuk menentukan yang mana yang cocok untuk sampai lanjut ke penulisan tesis begitu, Mem. Jadi, apa boleh saya ceritakan tiga-tiganya, Pak? Menurut Mem, saya cukup cerita satu aja ya, Mem. Sebutkan variabelnya aja. Oh ya, Mem. Jadi yang pertama itu yang di saya kepikiran untuk melanjutkan yang linguistik kebudayaan kemarin yang saya jadikan UAS juga yang tentang metafora dalam eh, apa penamaan jamu dan tapi di karena itu tuh sudah jadi kan Mem. Kemudian saya pengennya apa ya mengupgrade-nya lagi gitu Mem. Jadi untuk yang di sini rencananya itu bukan hanya jamu yang dijadikan objeknya, tapi lebih ke tumbuhan herbal yang ada di penamaan-penamaan dalam bahasa Jawa seperti itu, Mem. Penamaan herbalnya apa penamaan jamunya? Maksudnya tumbuhan herbalnya, Mem. Penamaan tumbuhan Kalau herbal, berarti pakai etnoscience nanti. iya, Mem, seperti itu kira-kira. Oke, terus yang kedua? Yang seperti yang saya sempat ceritakan ke Mem itu yang saya bertemu pantun-pantun yang pakai tumbuhan-tumbuhan herbal, parian dalam bahasa Jawa yang pakai tumbuhan-tumbuhan herbal itu, yang Mem minta untuk ini dimasukin aja ke tesis mending Mbak daripada di UAS itu Mem. Sebenarnya rencananya seperti itu untuk yang topik pertama ini Mem, sesuai dengan sarannya Mem Laili. Kemudian kalau topik yang kedua itu em, Mohon maaf, saya tapi saya terpikir, memberi saran tuh iya sekarang Mem. sudah lupa loh. Maksudnya harus harus membaca ulang dan diskusi ulang. Oke, terus yang kedua? Iya, Mem. Terus yang kedua itu ini em, ini topik baru sih, Mem. Maksudnya saya baru terfikirkan begitu, yaitu saya pengen membahas tentang korpus, Mem. Jadi korpusnya itu melihat bagaimana media portrayal atas climate change in news di Indonesia begitu, Mem. Nggak Jadi kalau menarik, yang Maya ini Kumar. saya gimana, Nggak Mem? menarik. Oh ya, Mem. Etnoscience tentang tumbuhan herbal atau jamu itu tadi. Karena Oh ya, Mem. hmm, yang membahas korpus linguistik wacana tentang apapun itu ya,
Tapi maksudnya kan itu hanya objek, climate change itu hanya objek. Tapi korpus dan wacana itu sudah kayak apa ya, udah nggak unik gitu loh. Banyak banget yang sudah apa namanya berbicara tentang itu gitu. Maksudnya menggunakan itu sebagai bahan ini mereka ahli wacana gitu. Itu sudah banyak. Nah, akan sangat unik maksudnya dilirik. Ya Rafide itu karirnya apa? Sekarang kerja sebagai apa? Sebenarnya saya masih belum bekerja tetap gitu sih, Mem. Cuman saat Hmm. ini saya lagi nyambi di Dermawa Uner sih, Mem. Kenapa kenapa? Eh, Dirmawa? iya, sedang nyambi di situ. Oh. Terus mau jadi apa nanti? Nah, itu mungkin saya bakalan mengikuti jejak Mem Laili kalau misalnya bisa. Tapi ini masih saya usahakan begitu, Mem. Nah, kalau memang seperti itu, menurut saya yang tentang jamu dan budaya Jawa itu jauh lebih unik. Dan itu akan dilirik oleh maaf, maaf ada intermezzo. Jadi kalau memang itu menurut saya linguistik antropologi atau menjadi ahli antropologi itu akan lebih unik dan akan lebih dilirik oleh orang-orang Barat gitu loh. Anda jadi ada apa menjadi pengkhususan Anda saya akan ini mengolah mengini budaya budaya Jawa sebagai ahli linguistik budaya Jawa gitu. Daripada wacana climate change. Arek SIJ yo iso sakjane iku nganu nih gitu loh. Banyak yang oke. Gitu itu pandangan saya loh ya, tapi jadi Ya, Mem. pikirkan apa yang Anda lakukan saat ini S2 itu kalau bisa itu juga menjadi cikal bakal Anda S3 nanti gitu. Kalau Anda punya kekhususan seperti itu nanti mau melamar di Malaysia, mau melamar di Hong Kong University, melamar di atau mungkin universitas-universitas baru yang sekarang ini lagi dibibitin ya, ada di Magetan, ada kan PSDKU UNESA ada di Magetan, ada PSD Iya, dekat rumah di, saya, Mem. iya yang kecil-kecil itu adalah potensi. Nah, maka bikin Anda itu unik gitu loh. Kalau karena misalnya kemarin saya ada calon dosen sastra di sastra Inggris itu, dia meneliti tentang sastra air. Langsung tertarik aku, wah, sastra air ya kayaknya ini loh. Meskipun mungkin ya ternyata itu tentang pantun-pantun atau puisi-puisi tentang sungai atau apa, tapi sastra air gitu. Udah menarik duluan, belum belum isinya tapi oh oke, kayaknya ini bagus nih. Sesuatu yang baru, maksudnya unik dan baru gitu. Ya, oke. Iya, Terus Mem. yang ketiga apa? Kemudian yang ketiga ini sebenarnya saya masih minim sekali sih, Mem. Tapi kebetulan saya mau cerita Nah, sedikit kalau dulu itu minim, kan, tak iya, Mem. ngomong. Kalau minim lebih baik nggak usah dilanjutkan. Berarti kan kamu mulai Eh, dari nol lagi. cuman ini memang kemarin Tarik. jadi saya itu dulu itu kan daftar S2 ini pakai beasiswanya BPI ya, Mem. Kemudian di essai Apa? saya itu kan Mahasiswa ada apa? eh, pakai mahasiswa S2 ini kan pakai beasiswa BPI, Mem. BPI, oke. Iya, kemudian di dalam rencana studi saya itu kan saya kan disuruh untuk mencantumkan rencana topik tesis juga gitu, Mem. Mm-mm. Kemudian saya mencantumkan topik tesis bertajuk gitu ya, Mem. Historiografi linguistik jalur rempah Nusantara seperti itu, Mem. Nah, ya kebetulan kemarin itu saya juga minta pendapat dari Mem Wayan ketika saya mau masuk S2 di UNER karena beliau yang saya minta surat apa namanya surat rekomendasinya dari Memwayan juga. Saya sudah berkonsultasi terkait topik ini, Mem, kira-kira itu memungkinkan atau tidak kalau misalnya saya tulis sebagai esai. Nah, kalau tentang historiografi linguistik jalur rempah Nusantara ini, mungkin kira-kira saya bakalan melihat bagaimana pengaruh perdagangan jalur rempah waktu dulu terhadap perkembangan bahasa dari waktu ke waktu dalam bahasa gitu sih, Mem. Seperti itu, Mem. Bagus Kemudian itu. waktu iya, Mem, cuman
waktu itu dapat feedback yang positif juga dari Mem Wayan, cuman saya sendiri masih kesulitan untuk mendapatkan data-data pustakamnya, Mem. Iya. Kalau Iya. Anda berbicara tentang historiografi, sementara di S2 ini nggak belajar tentang historiografi sama sekali ya. Itu akan agak sulit untuk cepat lulus. Jadi istilahnya apa ya? Mau menyambungkan. Jadi kalau mau mau disambungkan gini, antara apa yang sudah Anda tulis di beasiswa itu, pertanyaannya, itu didelok mana Ya. ta ambek pemberi beasiswa. Enggak sih, Mem. Enggak juga sih, Mem, sebenarnya. Enggak juga Nah, sih, Mem. itu Cuman, ya. itu satu. Terus tapi kedua, yang paling dekat hubungannya antara historiografi linguistik rempah ya Nusantara dengan apa namanya tadi etnoscience tentang penamaan Iya. jamu atau tanaman herbal, mana yang lebih dekat? Sama tadi, Maksudnya lebih, the corpus linguistic of climate change, mana yang lebih antara etnoscience tumbuh tanaman herbal sama discourse analysis atau korpus linguistik. Karena korpus linguistik itu eh, hanya alat loh ya. Kajiannya kan discourse sebenarnya kan, iya, ya Mem. kan? Jadi discourse apa climate change itu ya dengan apa tanaman herbal itu mana yang lebih dekat dengan esai Anda tentang historiografi linguistik rempah? Mana yang lebih dekat? Eh, leb- yang tentang metafora itu sih, Mem. Nah, makanya gitu. Iya. Iya. Iya, Mem. Atau Cuman, gini di S2 iya, Mem. ini nanti eh, memulai dengan etnoscience tentang tanaman herbal. Nah, atau mungkin jamu. Jamu kan juga bagian apa rempah rempah itu apa sih Rempah itu isinya? eh, sebenarnya rempah-rempah itu definisinya itu tumbuhan yang ada di masyarakat itu sih, Mem. Jadi tidak terbatas pada kayak cengkeh, kapulaga gitu. Tapi misalnya kopi, jagung, padi itu juga bisa termasuk rempah-rempah, Mem. Kalau jamu dibuatnya dari apa? Jamu itu dari tanaman herbal. No, no. Eh, kan kita selama ini si siapa itu Belanda itu kan nggak hanya rempah. Rempah sama apa sih? Kalau Belanda itu ngambilnya dari kita. Jadi Eh, rimpang dan rempah. Rimpang itu kan, yang dibikin jamu itu rempah apa rimpang? dua-duanya, Mem. Dua-duanya. Oke, saya pikir itu masuk ke situ. Jadi gini S2-nya nanti etnoscience tanaman herbal. S3-nya bisa masuk ke historiografi linguistik rempah itu tadi. Kamu bisa belajar lagi, punya waktu yang lebih banyak untuk. Jadi setting up starting from now gitu. Karena nanti S3 itu kan kamu sudah bisa mengambil jalanmu sendiri gitu loh. Dan waktunya lebih panjang dibanding S2 yang cuma 1,5 sampai 2 tahun. Tapi kalau Iya, memang Mem. itu jalurnya antara S2 sama S3-nya nanti kan nggak akan jauh gitu loh. Topiknya, oh nyambung kok topiknya dulu dia ngomongin tentang etnografi herbal gitu kan. Nah sekarang S3-nya tentang linguistik rempah, historiografi dan sebagainya. Itu kan nyambung gitu loh. Orang akan melihat jejak inimu. Karena kalau di Indonesia itu gitu ya. Kalau di luar negeri mah dulu S1-nya arsitek tapi S2-nya ngambil humaniora, doesn't matter. S3-nya ngambil kajian budaya, doesn't matter gitu. Tapi kalau di Indonesia ini diktinya itu agak ketat di dalam arti bilang ini linear enggak, kajiannya ilmunya linear apakah enggak gitu dianukan sama dikti gitu ya Rafidah. Ya, Mem. Terima kasih, Mem, atas insight-nya. Sangat bermanfaat, Mem. Oke. Cihan.
Gak ngerti aku maksudmu. Hah? Apa dia apa? Loh ya golek ono jurnal-jurnal yang di scoping itu. Cari ono satu-satu. Jangan hanya kan kalau dia scoping review, ya, berarti kan ada jurnal-jurnal yang dia sebutkan. Ya kamu carilah jurnal-jurnal yang disebutkan sama dia itu. Jangan hanya berkutat pada yang di scoping, yang menulis scopingnya aja. Kan scoping review, artikel yang scoping review itu hanya batu loncatan aja untuk menuju ke jurnal yang sesungguhnya. Ya, jangan fokus ke scoping reviewnya. Kan tahu kalau scoping review itu isinya banyak jurnal, ya itu yang kamu cari. Ya, tapi intinya reading pada anak dengan language disorder gitu ya. Language disordernya apa itu yang harus difokusin ya? Language disordernya banyak loh. Jangan jangan yo cepetan, ojo suwi-suwi menentukannya. Banyak baca ya, Jihan. Jangan buang waktu untuk apa kelamaan ngelamunnya. Ya, oke. Ya, Ilham, Ya, Mem. Sebenarnya kalau saya pribadi sih belum ada sih, Mem, untuk tesis apa rencana proposal tesis saya nantinya. Yang kemarin soalnya saya pakai untuk keperluan publikasi, Mem, rencananya untuk kamu kan persyaratannya. menulis banyak artikel, loh. Masa semuanya kamu publikasi? Iya, yang metode kemarin, Mem. Ya Metode. itu, masa itu kamu masukkan publikasi semua, kamu nggak bisa kembangkan lagi. Hmm, gimana, Mem, maksudnya? Dari topikmu itu kembangkan lagi. Jadi gini teman-teman, misalnya saya kan sudah pernah sampaikan ya. Jadi misalnya satu aspek ya, kayak Rafida gitu ya. Dia kan waktu itu metafora pada penamaan beverage ya, beverage Jamu, Mem. jamu ya. Nah kan saya bilang mungkin tidak hanya metaforanya tapi unsur-unsur lainnya. Misalnya apa kemarin ya? Selain ada metafora, ada kemudian semantiknya, ada apanya lagi itu kemudian menjadi tesis gitu loh. Tapi yang dipublikasi hanya yang metafora saja. Itu maksudnya artinya satu objek Anda itu kan kemudian bisa dikembangkan lagi gitu loh. Iya, Mem. Kalau untuk yang proposal ya, proposal tesis kebetulan kemarin juga untuk proposal rencana studi saya pada saat daftar beasiswa juga saya sempat terpikir untuk menjadikan itu sebagai proposal tesis nantinya, Mem. Itu judulnya intinya itu terkait AI, Mem. Kayak perbandingan penulisan esai manusia sama ChatGPT gitu. Terus nanti yang saya teliti di situ bagian leksikal kohesi, kayak cohesion antara kalimat satu dan kalimat sebelumnya, terus dibandingkan antara esai yang dibuat sama siswa atau manusia terus sama ChatGPT gitu, men. Yo, Nanti aja kayak GPT lah. korpus, ya kayak pakai korpus, men, dilihat ini apa polanya gitu. Kenapa semuanya minta pakai korpus? Korpus itu iso opo sih saja nih. Korpus itu kan mencari concordance, collocation. Gimana cohesion sama coherence bisa dilengkapi oleh korpus? Di sebelah mananya? Korpus bisa memberikan kamu hasil cohesion sama coherence kah? Itu, men, yang apalagi bagian kata yang apalagi yang setelah ini apalagi namanya itu konkordansi ya, yang setelah Ya, misalkan kata ini konkordansi sama ditulis. cohesion sama coherence apa sama?
Enggak, Mem. Cuma Ya maksudnya enggak di sama. situ di situ yang dilihat bagian kohesinya, Mem. Kayak ketersambungan antar kalimat satu sampai sebelumnya. Jadi kayak si ChatGPT ini lebih banyak menggunakan yang kata apa gitu. Dan si tulisan dari karya manusia itu dia lebih banyak pakai apa kayak gitu, Mem. Seperti itu. Ya silakan baca lagi ya. Ditetapkan ya. Apa yang mau ditulis jangan lama-lama ya Ilham. Iya, Mem. Oke, Ifat. Iya, Mem, untuk rencana proposal studi itu saya sedang masih mempertimbangkan sebenarnya mengembangkan dari tugas UAS korpus sama lingkut. Kalau yang dari korpus itu kemarin kan saya UASnya pakai representasi dan bias gender pada buku cerita anak terbitan Kemdikbud. Tapi nanti misal itu diteruskan ke proposal itu sepertinya saya akan membuat keyword list karena kemarin sempat ada ide dari Mem Almira katanya bisa dikembangkan eh, untuk membuat keyword list. Cuma saya emang masih kurang baca tentang keyword list itu. Kemudian kalau yang linguistik kebudayaan itu yang kemarin penggunaan register komunitas SEO Indonesia di Telegram tinjauan etnografi digital. Kalau pakai ini bingungnya saya itu misal diteruskan ke proposal itu diperluasnya diperluas yang bagaimana. Kemudian eh, untuk di bidang SEO sendiri sebenarnya sudah ada SEO glossary karena kan register itu berkaitan dengan daftar istilah gitu ya, Mem. Jadi sebenarnya kalau di bidang SEO sendiri itu sudah ada SEO glossary. Terus saya juga masih belum mengecek sih apakah penelitian semacam ini sudah pernah dilakukan atau belum, karena kan cukup banyak juga yang meneliti tentang SEO seperti itu. Kalau sudah ada SEO glossary, ngapain kamu bikin word listnya loh? Iya, makanya itu, Mem. Bazir. Tapi misal diperluas gitu, bisa diperluas seperti apa ya, Mem? Barangkali Mem Laili ada masukan. Kalau untuk SEO glossary ya, kalau sudah ada glossary-nya ya nggak ada yang bisa diperluas, Pak. Oh, iya, Memang baik, nggak Mem. ada. Menurut saya mereka jauh lebih canggih dari apa yang mau kamu hasilkan. Mereka itu sudah kayak penelitiannya ataupun research dan pengumpulan yang dilakukan udah bertahun-tahun. Kamu hanya melakukan ini dalam beberapa bulan, ya nggak ngatasi. Iya, baik, Iya, Mem. kalaupun misalnya mau, menurut saya kalau misalnya word list atau berkaitan dengan korpus yang leksikologi, leksikografi itu yang menarik itu yang berkaitan dengan wisata budaya, misal atau suatu daerah gitu loh. Terutama daerah-daerah yang punya wisata yang terkenal. Misalnya Lombok, kemarin sudah kakak kelasmu sudah ada bikin yang kamus untuk Lombok itu ya. Mungkin yang terkenal lagi apa? Jogja sudah ada kah gitu, dictionary untuk wisata budayanya gitu atau wisata historinya. Surabaya aja nggak tahu udah ada belum ya kan? Iya, Kalau Sidoarjo nggak menarik karena apa? Sidoarjo nggak ada tempat wisatanya. Mungkin justru, sorry, yang di banyak Gresik itu menarik karena sebenarnya dia anu ya kota santri dan cuman tidak apa ya menarik secara internasional enggak. Jadi teman-teman, kalau kita membuat sebuah penelitian itu perlu diingat juga bahwa ini nih bakalan berdampak bagus nggak sih untuk masyarakat? Ada gunanya nggak sih? Kalau memang sudah ada yang buat dan sudah lebih baik dari saya, ngapain sampai saya ulang gitu ya? Gitu loh. Ya. iya, baik, Mem. Eh, mau bertanya juga, Mem. Berarti kalau misalnya buat keyword list tentang wisata budaya itu, datanya pakai artikel atau bagaimana, Mem? Hah? Dananya? Data-data. Ah,
Bisa dari wawancara, transkripsi wawancara, transkripsi YouTube, ya pergi ke lapangan, banyak. Baik, Mem. Hmm. Nanti saya cari tahu lagi. Coba kamu baca tesisnya kakak kelasmu, sopo aja jenenge lek salah aku lali. Dia menulis tentang Lombok. Oh ya, Lombok dicari ya, aku lupa namanya. keyword list juga berarti, Mem. Itu kayak menuju ke dictionary gitu loh. Oh, Itu leksikon. belum jadi dictionary. Oh iya, baik, Mem. Ya, semuanya kan awalnya dari keyword list juga toh. Ya, ya, baik, Mem. Coba dicari tesisnya itu mirip-mirip kayak gitulah. Ya, baik, Mem. Baik. Terima kasih masukannya. Dimas sama Rahmat tadi udah ya, Juju. Ini foto anunya tuh muter terus ya. Jadi saya ngurutkan dari sini kok, loh kok muter lagi. Orangnya yang sudah akhirnya ke ini lagi. Juju silakan. Pas suara saya terdengar, Suaramu seperti orang yang ketakutan. enggak mem, saya nggak bisa ngomong soalnya baru operasi gigi mem. Oh, kasihan ya. Udah stay anu aja lah. Kamu bisa nanti kirim inilah, kirim voice note atau kirim ketikan lah ya. Iya mem, terima kasih mem. Get well soon ya, Juju. Diksi? Ya, Mem. Jadi yang kemarin itu saya bahasnya language variation among native and non-native speakers at EF. Terus Mem Laili kan komentarnya speech eventnya itu kurang jelas gitu loh Mem, kemana. Jadi kemarin saya pakainya waktu PTM sama class activity. Nah, eh, sebenarnya di sini saya fokusnya itu pengen ke di IF kan harus menggunakan bahasa Inggris gitu loh, Mem. Is a must. Jadi tapi waktu PTM itu kayak PA atau Progress Advisor-nya itu menyampaikannya dengan bahasa Indonesia seperti itu. Nah, ini nanti saya pengen mengembangkan lagi sebenarnya lebih ke communication sih, Mem. In communication speaking gitu loh, Mem. Jadi kalau misalnya speech eventnya kan interview, misal interviewnya kan harus menggunakan bahasa Inggris secara keseluruhan. Nah, sedangkan job desk dari yang di interview itu, everyday-nya itu pakai bahasa Indonesia berhubungan dengan customer. Seperti itu, Mem. Persoalannya itu apa? Ya, jadi kan persoalannya kalau di interview, misal interview PA kan harus menggunakan bahasa Inggris sepenuhnya, Mem. Sedangkan job desk yang berhubungan itu kan berhubungan dengan customer. Nah, itu menyampaikannya ke customer itu tidak menggunakan bahasa Inggris gitu loh, Mem. Itu menggunakan bahasa Indonesia. Apakah itu menjadi masalah? Sebenarnya kalau menurut saya dulu iya sih, Mem. Kok Nah, mengapa nggak tujuan menggunakan ini apa? Tujuan dari penelitian ini apa? ya untuk apa ya, mengungkapkan bahwa di IF itu tidak semua itu latar belakangnya itu bahasa Inggris gitu loh, Mem. Karena sebagian besar ternyata bahasa Inggris itu digunakan hanya untuk berkomunikasi dengan siswanya aja dan juga guru di situ. Ya itu tanpa penelitian kan sudah tahu, Diksi. Tanpa penelitian Tapi juga kita udah tahu. ya tapi mungkin beberapa orang itu dari apa ya, wali muridnya gitu loh, Mem. Itu sedangkan native-nya itu kalau ngomong ke orang tua atau parents itu menggunakan bahasa Inggris. Nah, itu nggak tahu parents-nya itu ngerti atau enggak gitu loh, Mem. Iya, tapi saya tidak melihat itu sebagai sebuah persoalan yang harus kamu teliti dalam sebuah tesis ya. Saya nggak tahu nanti itu akan kemana pengembangannya gitu. Iya sih, Mem.
Mungkin Mem Laili ada saran karena kemarin itu Tuh, kabeh saya wong sempat njaluk minta saran nih. saran Saya kayak sama anu ya. Mem Ika. Katanya lebih menarik kalau kamu meneliti tentang native sama non-native speakernya itu, gitu Mem. Diapain native sama non native speaker? Kamu bukan teacher ya? Kalau sekarang untuk saat ini saya teacher, tapi nggak di IF Mem, Di mana? di Craftworks di Surabaya Barat. Lah kamu di IF ngapain? Saya TA waktu itu 1 tahun di sana, asisten. Jadi kayak ikut shadowing gitu loh, ngajar Mem. Kenapa nggak mengambil masalah yang ada di kelas saja? Di eh, di kantor saya saat ini maksudnya Masalah Mem. pengajaran ya. Kalau pengajaran soalnya minat saya kan saya ambilnya budaya Mem. Apa bisa ya Mem kalau misalnya saya ambil pengajaran? Oh, kamu bahasa dan budaya. Ya, Language variation in the classroom kan juga ada. Tapi masalahnya gini, harus menemukan masalahnya apa sih di IF itu atau di tempat kerjamu itu gitu yang menjadi masalah. Misalnya, bagaimana language variation itu kemudian apa digunakan untuk kemudian memperlancar proses pembelajaran. Kayak gitu loh. nah Cuma untuk yang sekolah saya saat ini skupnya kok Mem, itu kan terlalu anu ya. Misalnya kalau fokus ke pertemuan antara PA sama orang tua, cukupnya itu terlalu kecil gitu loh. Kayak nggak worth it untuk diteliti. Karena kayak kita udah, oke, gini aja deh. eh Kemarin waktu kajian wacana itu diajari conversation analysis nggak teman-teman? Diajarin conversation analysis. Oke. Kalau memang kamu mau fokus ke apa interview antara eh, teacher atau PA dengan orang tua ya sebagai objekmu. Nah, tolong cari itu aja, fokus ke situ aja. Lalu cari jurnal-jurnal tentang conversation. Baik itu conversation analysis dan termasuk language variation di dalam pertemuan orang tua dan academic advisor gitu. Coba pasti ada. Ya, kamu tahu caranya cari jurnal kan? Kamu pernah masuk nggak ke lib.uner.ac.id? Biasanya yang kerja-kerja ini punya waktu sedikit sekali untuk mengeksplor karena ya waktunya habis untuk kerja kan. Jadi coba itu ya masuk ke lib.uner.ac.id terus di situ kan banyak kamu bisa dari Science Direct atau dari eh, Sage Journals dan sebagainya itu cari yang berkaitan dengan eh, PTA itu Parent Teachers apa A-nya itu saya lupa. Ya pokoknya pertemuan antara academic advisor dengan orang tua. Itu arahnya nanti ke variation di dalam percakapan. Entah itu nanti bentuknya conversation analysis atau bagaimana gitu ya. baik Mem. Oke, jadi kamu Baik, terima kasih Mem. kalau fenomenanya itu oke, itu fenomenanya. Sekarang kamu cari jurnal-jurnal yang mungkin senada dengan seperti itu. Kamu cari mereka itu biasanya mencari ininya di mana. Gitu ya, Diksi. Ya, baik Mem, terima Hmm. kasih. Dan kamu nggak harus berfokus pada pengajarannya kalau begitu kan, dari komunikasi. Oke, ini kurang berapa ini? 1, Puspita Aulia, Nuha,
Aulia Haririn sama Aulia Nur Eliza ini beda kah? Mem, Darin lagi di kos saya, Mem, soalnya wifi-nya jelek. Jadi Ya, sekali Aulia Nur Eliza iki sapa? saya, Mem. Coba Walah, makanya aku akeh arek iki perasaan ya. Hilda sudah, berarti tinggal siapa? Rifda Fakhira tadi sudah kan ya? Vincentia, Sudah, Mem. Leoni, terus Nuha, Puspita sama Aulia ya. Fitri ya belum ya? Oh, Fitri. Akeh pisan ya, Rek. Ya apa diterus napa next week aja. Sudah jam 7 soalnya ini. Atau kita makan waktunya bahasa dan budaya digital aja, dimakan aja waktunya ya. Soalnya nanti saya toh cuman nerangin ininya aja sih. Apa namanya? eh Mau nerangin tentang silabusnya aja kalau bahasa dan budaya digital. Soalnya materiku hilang kabar ya Allah. Saya harus membuat laptop gak jelas gitu dijanjani tak cari ini 14 hari. It's been like 15 days already. So we have to be patient. Oke, kita lanjut aja ya. Nanti bahasa dan budaya digitalnya sebentar aja. Gak Saya penting kok mata kuliah itu. Rek. Cuman pilihan aja buat kalian. Oke, Aulia silahkan. ya, Mem. Saya rencananya ambil dari artikel waktu mata kuliah korpus, jadi representasi Me Too Movement. Me Too Movement itu yang suatu gerakan yang membantu para penyintas kekerasan seksual. Nah, itu medianya di New York Times. Itu saya rencananya pakai Corpus Assisted Discourse Analysis. Wait, Terus yang analisis wait. sih. Apa? Representasi Me Too Movement. Yang Ya, direpresentasikan siapa? Apa? Me Too dari Movement kan gerakannya. ya Terus representasinya merepresentasikan apa? dari gerakannya itu, Mem. Atau mungkin saya ganti jadi portrayal aja, Masih Mem. talah kamu itu Saya belum bingung. nemu yang moro-moro mbok ganti. Oh, apa sih? Representasi apa di dalam itu movement? Kamu tuh mencari representasi apanya, gitu loh. Me Too Movement ini kan movementnya, ya Ya, kan? Terus apa namanya medianya apa? New York Times. iya betul. New York Berarti Times. kamu pengen tahu bagaimana New York Mi- Times itu merepresentasikan Me Too Movement itu, gitu. Iya betul. Nah, ngono loh, kan wong gak bingung kok Me Too Movement direpresentasikan oleh siapa kan gitu kan? Oke, wes aja Ya, durung-durung diganti, ya oh, maaf, Mem. durung nemu konsepnya. Oke, terus habis itu udah itu aja. Ya sebenarnya memang fokusnya di situ. Pakai analisis wacana kritisnya Fairclough, terus pakai konkordasi kolokasi, teman. Setelah konkordasi kolokasi baru saya analisis pakai Fairclough. Ya, wes oke. Cuman apa namanya? Jangan nanti isinya akhirnya cuma ini ya, daftar konkordansi sama apa kolokasi doang gitu loh. Ya. Jadi kalau itu berarti kamu berhenti pada apa? Berhenti pada korpusnya, metodenya aja gitu. Nah, kalau kamu bilang representasi, maka harus ada analisis tentang, oke, kalau ada konkordansi yang bentuknya seperti ini, maka itu merepresentasikan apa dan mengapa. Kalau ada kolokasi yang seperti ini, itu menandakan apa? Nah, menandakan apanya ini kan kemudian bertanya, kalau Fairclough kan ada apa? Kognisi sosial nggak sih, ya kan? Iya, Mem. Nah, kognisi sosialnya jangan ditinggal. Nah, rata-rata kan mahasiswa gitu. Pakai Iya. Fairclough loh, itu lah angel sih. Ya, Iya. kita pikir sudah sampai ke ininya aja, strukturnya aja udah, terus pakai apa? Corpus Assisted
discourse analysis ya, CADA gitu ya. Mari ngono ya wis daftarnya konkordasi, daftarnya ini doang. Tapi kemudian kalau discourse itu harus sampai kenapa kok direpresentasikan seperti itu harus ada penjelasannya. Dan itu kemudian dihubungkan dengan kognisi sosial dari New York Times itu sendiri. Tadi kamu harus belajar tentang kondisi kognisi sosial orang Amerika. Nah, itu sumbernya tekan di kognisi sosialnya orang Amerika itu. Gitu ya. Jangan cuma oh ini begini dari hasil konkordansi terus berhenti. Nggak bisa. Kalau bilangnya critical discourse analysis, maka harus sampai kepada oke, kognisi sosial apa sih yang melatari New York Times merepresentasikan si meta movement itu seperti ini. Maka harus ada sejarah tentang meta movement itu, kemudian bagaimana masyarakat mempersepsi meta movement itu. Jadi gampang loh Aulia ya. Iya, Mem. Pertanyaanku kan sekarang, dari mana kamu akan mendapatkan data tentang persepsi orang Amerika mengenai meta movement itu? Tekondi. You have to think about it. How? Iya, Mem. Nah, Kalau saya jalan izin. awal, kamu belum bisa. Saya yakin kamu belum bisa menjawab pertanyaan saya. Maka Iya. jalan awal yang bisa kamu tempuh adalah baca, ya, penelitian-penelitian tentang representasi, ya, dari media-media itu. Kemudian baca teori tentang media dan komunikasi. Lalu dari situ kamu lihat, ya, bagaimana si peneliti-peneliti itu, ya, menjelaskan tentang bagaimana representasi itu mewakili kognisi sosial masyarakat. Nah, kamu bisa meniru seperti mereka. Meniru metodenya, meniru cara mereka mengambil data tentang persepsi itu. Oke? Gitu ya. Oke. Iya, Mem. Nah, sekarang Haririn. Udah jelas kan Aulia ya? Sudah tahu langkahnya Haririn? Sudah. Dia ini miskin kuota gitu loh. Arek miskin kuota. Iya, maaf Mem ya tadi kalau terkesan tidak sopan untuk Gimana? tidak respon. Karena kemarin di metode penelitian saya menggunakan ini Mem tentang pragmatik lintas budaya. Tapi apakah saya tuh agak ragu apakah ini nanti topiknya udah terlalu umum atau bagaimana, atau seperti halnya itu kan debatnya udah tahun 2024 sama yang di Amerika kan 2000 berapa gitu. Udah bukan 2024 lagi kan Mem. Itu masih tetap bisa dipakai atau enggak menurut Mem Laili? Aku itu gak apa loh topik-topik mbok yo dikei background maneh ngono loh. Maksudnya apa ini? Sebentar ya Mem. Saya buka dulu ini apa yang research plan-nya. Saya kan ini maunya tentang tindak tutur komisif, di perbandingan tindak tutur komisif di dalam debat Presiden Indonesia dan Amerika dengan kajian pragmatik lintas budaya. Oke, Saya terus? Di situ kan saya ada ragu di bagian pemilihan ini. Debatnya itu loh Mem, itu masih kalau semisal dari Amerika bukan 2024 lagi, itu apakah masih boleh digunakan atau terlalu lama gitu untuk jangka waktunya? Ya pokoknya kamu selesai semester ini. Oh gitu, baik. Ojo. Ya jadi datanya 2023, habis itu kamu molor sampai 2025 nggak selesai-selesai. Naudzubillah min dzalik ya. Jadi kalau kamu lama nggak selesai-selesai, maka data itu menjadi basi. Jadi kalau kamu mau menggunakan data debat itu, maka ya segera disegerakan. Oke? Oke. Cuman Mem, itu dari iya. teman-teman yang kemarin mengambil tema pragmatik lintas budaya itu, pada saat ujian para penguji itu sering menanyakan, kamu tahu bagaimana caranya mendapatkan budaya tentang Amerikanya. Kalau Indonesianya kan mungkin kita banyak resourcesnya, kita tahu budaya Indonesia. Tapi kalau yang Amerikanya bagaimana gitu.
Ada pertanyaan seperti itu. Itu kalau semisal itu berarti harus dijelaskan di bagian latar belakang atau bagaimana, Mem? Maksudnya untuk mengantisipasi adanya pertanyaan itu. Kenapa? Kan kata Mem Lali pasti mungkin ada penguji itu yang tanya kayak kamu bisa tahu budaya mereka dari mana gitu Amerikanya. research. Iya, Amerika. itu berarti nanti saya di latar belakang tuh memberikan itu atau bagaimana, Mem? Harus ada pembahasan tentang budaya Amerika dan budaya Indonesia. Entah itu nanti di bab tersendiri di bab 2, lalu bab 3-nya baru teori, dan bab 4-nya baru metode, kayak gitu. Tapi kalau untuk proposal ini ya masukkan aja di teori kayaknya ya. Oke, terima kasih, Mem. Mem ini kan Oke, sudah ya. masih ada pertanyaan, boleh nggak, Mem? Tapi Atau terima teman-teman? kasih wes mari. Terima kasih untuk responnya yang itu, Mem. Mem, ini kan di artikel yang ini tuh saya ambil cuma yang kemarin di metode itu seingat saya di sumber datanya itu pakai video yang pertama. Kalau untuk saya takutnya untuk tesis ini datanya kurang, jadi nanti boleh untuk memilih beberapa video yang emang. Ya jelas lah, boleh. Ya jelas harus ditambah datanya. Oke, Mem. Terima kasih. Sudah, Mem. Ganti Ya. teman-teman dulu. Terus kita Iya, Mem. Rencana awalnya saya mau pakai yang linguistik kebudayaan kemarin yang komunitas KIDI, Mem. Tapi sepertinya tidak menarik menurut Mem Laili. Jadi, iya. jadi Masa wong main game saya, panen-panen ngono terus iya saya kalau pakai pragmatik lintas budaya yang kemarin bisa kah, Mem? Itu tuh kemarin dengan tentang, di Mbak iya, tentang dinamika gender and social distance dalam merespon gender compliment and apa? social distance. Social distance. Mm-mm. Dalam merespon komplimen oleh penutur bahasa Jawa dan bahasa Manado, Mem. Kamu dari Manado. Iya. Yang dengan anu itu ya, apa namanya? Kalian bilang apa? Yang metodenya itu Yang kayaknya Ilham juga pakai waktu itu. Apa sih namanya? iya, Yang yang dalam memberikan bentuk, kasus terus habis itu oh, orangnya diminta iya, untuk Mem. ini semacam survei tapi dikasih kasus itu kan. Iya betul, Mem. Di City. Oke, ya bisa aja saya kira. Oke, Mem. Ya, Udah sih, dari saya itu aja sih, Mem. ya, tapi mulai cari ininya ya, jurnalnya. Baik, Mem. Terima kasih, Mem. Nuha, Iya, Mem. Rencananya saya tuh akan melanjutkan yang di mata kuliah apa kemarin tuh metodologi penelitian. Itu tentang variasi leksikal bahasa Indramayu di Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu. Kajian dialektologi. Gitu, Mem. Nuha mau jadi dosen. Enggak. Bekerjanya di mana? Saya belum kerja, Mem. Oh, belum kerja. Rencana mau berkarir apa? Belum tahu sih. Ya, baru ada omongan dari orang tua aja. Ya, karena kajian dialektologi itu kan sangat khusus ya. Eh, apa keistimewaan dari Indramayu itu nanti? Pasti ada pertanyaan seperti itu. Apa ada diglosia di situ atau apa ada apa di situ sehingga kamu merasa perlu melihat
dialektologinya seperti apa gitu. Oh iya kan, kalau yang saya lihat sih di penelitian-penelitian tuh belum ada gitu mem yang membahas bahasa Indramayu itu sendiri. Terus ada juga yang menerangkan bahwa bahasa Indramayu Ya, itu kan belum ada yang membahas iya. Indramayu, tapi is Indramayu that significant? Oh, Bertanya aja, karena kalau kajian dialektologi kan kita oke Indramayu, kenapa kok orang meneliti Indramayu gitu loh? Apakah daerah itu unik? Atau sebenarnya Indramayu ya bagian aja dari Sunda gitu. Gimana? Kalau yang saya melihat sih bahasanya mem, karena kan pengertiannya itu turunan bahasa Jawa, tapi kalau di apa ya di kehidupan nyata tuh beda gitu. Misalnya kalau Jawa mah pakainya O gitu. Nah, kalau Indramayu misalnya A gitu. Oh, Apa? ada persinggungan antara Jawa dan Iya, Sunda di situ. Oke, nah itu iya maksud saya. gitu. Nah, Oh iya mem. heeh. Ya. Jadi itu kan berarti ada persinggungan bahasa dan itu kemudian menjadi unik gitu loh. Ya, oke. Sebentar mem, berarti kan saya kan awalnya tuh mau Kabupaten Indramayu gitu mem. Nah, tapi Mm-mm. saya melihat dengan waktunya melihat apa ya kayak jumlah kecamatan dan waktu yang akan digunakan ini kan apa ya kayak Nggak cukup. eh, kecamatannya banyak tapi waktunya sedikit gitu. Saya takut gitu nggak selesai gitu mem. Jadi saya ngambilnya Kecamatan Jatibarang aja. Tetapi kalau pas berjalan gitu ternyata apa ya sedikit perbedaan gitu apa tidak apa-apa ya mem. Nanti itu ditulis di scope and limitation. Ya, kenapa penelitian ini hanya memilih eh, Kecamatan Jatibarang dikarenakan A, B, C, D. Misalnya karena Jatibarang itu adalah paling tengah di antara daerah kecamatan yang lain misalnya. Atau yang paling berbatasan dengan Jawa Timur, wait, berbatasan dengan Jawa Tengah kayak gitu. Jawa Tengah. Hmm. Jadi apa namanya harus ada alasan kalau memang pemilihannya di Jatibarang dan juga diungkapkan di scope and limitation ya. Oke, Oke. baik mem. Nanti Terima juga kasih. belajar dari jurnal-jurnal yang berkaitan dengan dialektologi. Itu apa namanya? Kalau kita memilih daerah itu apa syarat-syaratnya? Ada syaratnya, Nuha, ya. Nah, kalau teori dialektologinya mengatakan ini, maka kalau kamu memilih Jatibarang, maka Jatibarang itu harus ada masuk dalam kriteria itu. Oke? Baik mem. Ya, Terima kasih. ya, Fitri ya. Iya, Mem. Saya ada dua yang masih buat bimbang, Mem. Jadi, eh, mau melanjutkan yang MPL kemarin atau yang linguistik kebudayaan. Kalau yang MPL kemarin itu kan terkait pragmatik lintas budaya, yaitu strategi disantunan dalam bahasa Jawa dan juga bahasa Madura. Nah, sebenarnya saya dapat ide ini tuh berawal dari ini, memang lingkungan saya. Karena kan saya pendatang di Probolinggo, terus keseharian saya kan pekerja juga. Saya menemukan masalah itu ketika berkomunikasi dengan teman-teman kerja maupun masyarakat secara luas. Kemudian yang linguistik kebudayaan itu terkait etnografi komunikasi di organisasi, PMII itu memang. Oh, itu nggak menarik. Yang anu aja, yang pertama tadi aja. Oh, berarti yang kesantunan ini, Mem, ya? Mm-mm. Oke. Nggak worth it untuk menjadi sebuah tesis itu, etnografi komunikasi di PMII. Saya tidak mengatakan PMII-nya yang nggak worth it loh ya, nanti di Iya, play iya, itu Mem. Tapi omonganku. nggih, idenya kan, Tapi Mem, iya, karena skupnya terlalu kecil gitu loh. kecil. Nggih. Nah, dan apa, maksudnya kalau misalnya itu etnografi komunikasi pada seserahan manten budaya Madura. Nah, itu kan kayak orang pengen tahu eksplorasinya kayak gimana gitu loh. Karena Madura kan besar, sebuah komunitas budaya besar gitu loh. PMII memang sebuah komunitas budaya juga, tapi
kalaupun di situ diinikan sama etnografi komunikasi, yang ada di situ misalnya rapat atau apapun, itu paling sama dengan misalnya di HMI atau di KAMPI atau di mana, mirip gitu loh. Jadi nggak ada keunikan yang bisa kamu angkat untuk tesis. Ya, jadi ini bukan bukan masalah PMII-nya ya. Engko ono sing ngerekam iki marang Ya, ono Mem. ngomong PMII. Aku di serbu netizen PMII. Ya, yang itu aja, Terima yang kasih, pertama Mem. aja ya, yang lebih menarik ya. Oke, terima kasih, Mem. Hmm. Vincentia, Iya, Mem. Nah, Mem sebenarnya saya belum 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 tahu ya mau bahas apa. Tapi mungkin nanti eh mas masih belum kepikiran sih, Mem. Eh, Gimana ya? Yang terlintas di kepala dan juga yang akhir-akhir ini saya baca itu tentang ini, Mem, bagaimana itu media digunakan dalam pengajaran bahasa gitu, Mem. Cuman belum kamu tahu pengajaran apa bahasa dan budaya? pengajaran, Mem. Oh, pengajaran. Ya, Media apa yang digunakan? Mau media apa kamu mau ini? eh semacam game gitu, Mem. Tapi saya belum tahu sih, Mem, spesifik medianya itu yang mana, eh, karena masih baca-baca, Mem. Jadi intinya ini mau meneliti tentang metode pengajaran ya. Iya, Mem, menggunakan media. Ya. Tolong karena penelitian yang membahas tentang bagaimana menggunakan media untuk pengajaran itu sudah banyak sekali. Kalau memang kamu mau memilih topik itu, maka pilih sesuatu yang belum pernah dibahas. Media apa yang belum pernah, gitu ya. Lalu mungkin harus dikembangkan lagi kepada misalnya tidak hanya bagaimana mengajarkan vocabulary melalui sebentar, kamu apa? Bahasa Cina? Iya, Mem, bahasa Mandarin, Mem. Oke. Tapi motivasi siswa juga untuk belajar. Jadi biar tesisnya nggak kayak skripsi S1. Jadi ada unsur lain selain ini ya. Unsur lain selain apa namanya? Medianya itu sendiri gitu. Ya. Pertanyaannya nanti ini apakah akan kamu melihat dampaknya atau hanya mengeksplorasi saja bagaimana penggunaan media itu? Melihat Tidak. dampaknya sih, Mem. Apakah Kalau dampak mungkin harus eksperimen loh ya. iya, Mem. Harus ada kelas kontrol dan kelas ininya, kelas penelitiannya, kelas eksperimennya. Oke, ya segera membacanya dipercepat ya, Vincentia. Iya, Mem. Terima kasih, Mem. Oke, Leoni. Jadi saya masih mau bahas topik saya yang buat MPL semester lalu, Mem, terkait penggunaan, bentar, penggunaan AI dalam pembelajaran dalam communicative language teaching di sekolah kesetaraan. Terus Nah, untuk AI apa? rencananya saya mau coba pakai Gemini, Mem, karena kan saya baru aja masuk kerja, terus kan permasalahannya kan namanya guru itu kan untuk menemukan materi itu susah gitu loh, Mem. Apalagi untuk sekolah kesetaraan ini kan muridnya ini dijadikan satu, jadi dari kelas 1 sampai kelas 3 SMA dijadikan satu. Nah, untuk diferensiasinya kan ini pasti sulit kan, Mem. Nah, Gimana? Kelas 1 murid sampai kelas 3 SMA dijadikan satu. iya,
Jadi kelas 1 sampai kelas 3 dijadikan satu kelas, Mem. Jadi satu hari dengan alasan karena menyingkat waktu gitu loh. Karena Maksudnya bahasa apa? Untuk pelajaran bahasa Inggrisnya gitu. iya, iya, Mem. Jadi pelajaran bahasa Inggris kelas 1 sampai kelas 3 jadi satu. Iya, Di betul. aula gitu. Di ruang kelas, Mem. Lah, siswanya berapa? Siswanya kemarin kalau yang tahun kemarin itu 29, Mem. Tapi 29 itu sudah 29. kelas 1 sampai kelas 3. Iya, Oh, ini kan yang kesetaraan tuh loh, Mem. ya enggak, Sekolah. maksudnya yang 29 ini yang mohon maaf, yang ini ya, mahasiswa dengan kebutuhan khusus. Apa siswa dengan kebutuhan khususnya yang 29? Siswanya, jadi siswa yang ngambil paket C itu loh, Mem. Oh, ini sekolah ini untuk paket C gitu. Iya, Oh. Ya, 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 ya. Berarti AI-nya kan kamu yang pakai berarti kan, bukan iya. dipakai untuk mengajarnya. Lalu Di, dampaknya di mana? dipakainya ini untuk mendesain kayak materinya. Kan memang RPP-nya sudah ada, Mem. Tapi kan untuk materi ajarnya, bahan ajarnya ini seringkali teman saya tuh ngeluh kayak mau diajarin apa. Ketika mau dia kasih misal materi A gitu, kadang anaknya nggak interaktif gitu loh, Mem. Kamu kemarin kalau nggak salah mau bikin penelitian tindakan kelas ya, PTK. Iya, iya, Mem. Oh iya, nggak apa-apa. Oke. Tapi harus tuntas ya PTK-nya. Berarti kamu harus ada 3 cycle itu loh. Iya, Mem. Jadi Jadi rencananya harus nanti, dimulai sekarang dan harus iya, perhatikan jadwal-jadwal, kalender akademiknya harus diperhatikan. Jangan iya, Mem. sampai pas kamu ambil data, ternyata itu waktunya ujian atau waktunya libur gitu loh. Itu harus diperhatikan kalau untuk kelas-kelas ya. Nah, saya mau konfirmasi lagi, Mem. Ini kan baru masuk kan, Mem ya. Saya rencananya 3 bulan untuk mencari masalahnya kan, Mem. Kan kalau PTK kan mencari masalah dulu. Terus untuk treatmentnya itu butuh waktu lama nggak, Mem, kira-kira? Apa yang lebih waktu lama nyari observasi masalahnya dulu, apa se apa treatmentnya, Mem? Saya kurang ahli dalam PTK itu. Coba kamu cari apa metode penelitian khusus untuk PTK. Oke, Mem. Terus cari jurnalnya juga kan kamu bisa nyuntuh metodenya. Iya, Mem. Berapa lama dia menggunakan itu gitu. Iya, Kalau saran saya dimulai sekarang aja. Karena iya, Mem. kalau nunggu sampai, maksudnya pengambilan datanya loh ya, PTK-nya Iya, cycle 3-nya itu. Karena kalau iya. nunggu apa ketika kamu mengambil datanya setelah tesis nanti nggak cukup waktunya kamu. Ya, jadi rencana saya ini waktu sebelum proposal saya cari yang ketiganya ini dulu apa namanya observasi dulu, Mem. Nanti sesudah berlangsung saya mulai masuk ke treatmentnya gitu. Oke. Ya, ya. Jadi perhatikan banget ya waktunya ya, karena Iya, Mem. ada cycle-nya itu. Iya, Mem. Oke, itu saja Leoni. Iya, Mem. Untuk Oke. sejauh ini itu saja. Mm-mm. Sudah semua ya teman-teman ya. Jadi tolong diperhatikan yang saya sarankan tadi, segera dilaksanakan. Kalau bisa lebih jauh lebih baik gitu. Next week mungkin kita akan bicara tentang metode kuantitatif kualitatif. Kita ngomongin tentang kalau misalnya topik Anda seperti itu, maka ininya apa? Metodenya langsung apa gitu. Gambaran metodenya kualitatif atau kuantitatif atau seperti apa gitu ya. Tapi mungkin ya untuk yang masih bingung dengan topiknya, ya bisa kita ngobrol lagi tentang topik Anda itu. Untuk sementara begitu, iki bahasa dan masyarakat digital nggak semua ikut kan ya? Ikut semua, Mem, sepertinya. Semuanya, Mem, karena Mem Vicky bilang kemarin disuruh ambil semua. Iya, suruh ambil semua. Kayak kalau ambil, loh, kalian semua anak MF Vicky, Doswal. Iya, Oh, ya ini sih kalau misalnya semua berarti kan apa SKS Anda lebih. Kalau mengambil salah Ya, satu, Mem.
Iya, Itu memang harus mengambil mem biar cukup SKS-nya mem. Kalau tidak ngambil nggak cukup SKS-nya mem. enggak. Menurut peraturan rektor yang lama, angkatan kalian itu 38 sampai 44. Jadi 38 tuh udah lulus, bisa lulus, Rafida. Tapi kalau mau nambah, Kemarin soalnya dari mem Vicky katanya 44 mem. Kak, suruh Mem Vicky baca pedoman peraturan rektor lagi untuk magister. Kalau misalnya KPRS bisa mem. Barangkali mem. Embo, iki lah hari terakhir persetujuan KPRS iki wisan. Iya. Oh, kamu berarti ikut bahasa apa? Apa? Eh, Pengajaran bahasa melalui pengajaran bahasa teknologi itu ya mem. Dunia digital. Akhirnya ngeluh ya? iya di iya mem. Jadi barangkali bisa mem. Hmm. Kalau nggak ngambil itu sudah berapa SKS? 41. Kayaknya kalau tanpa ngambil itu sudah 41 mem. Mm-mm. Ditambah tesis nantinya gitu mem. Iya, 41. Ya, karo aku oleh KPRS apa enggak? Coba di karena kan ya saya yang merancang kurikulum kalian itu. Karena saya hitung sudah 41. Saya sudah kalau tahun lalu ya, tahun lalu apa tahun lalunya lagi itu kan masa yang angkatan 2020 ya. No, 2021 yang angkatannya Salim itu. Saya cek di peraturan pedoman pendidikan rektor itu kalau kalian itu masuk 38 sampai 44. Jadi 38 sampai 44 berarti kan 41 sudah ini. No, 41 itu tanpa bahasa digital atau dengan? Belum kan? Tanpa Tanpa kan? mem. Iya, Tanpa itu sudah digital. 41. Tanpa digital teaching. Itu kakak kelas kalian kan lulus. Apa Anunya. boleh di drop, Mem? Kamu Iya, yang Mem. mana? Resto Kita Sandra anak mau pengajaran ngedrop semua yang mana? ambil ini, Iya, Mem. kalau boleh saya ngedrop yang budaya, Mem, pengajaran urban ini, Mem, digital urban, karena saya nggak ngerti sama sekali. Iya, Mem, betul Iya, lah. drop ae. Boleh tak, Mem? Tak kok buayan sih, kok aku sih ngomong, aku jadi kaprodi ini. Ya saya Soalnya itu, merancang kurikulumnya, tapi saya bukan pembuat kebijakan kan. iya soalnya seperti tidak nyambung dengan pengajaran, Mem, untuk mata kuliah yang masyarakat urban, bahasa untuk masyarakat urban itu, Mem. Iya, karena kita ngomongin bahasa-bahasa di dalam sosial media dan sebagainya kayak gitu. Kalau di Tapi kalender ada juga akademik tentang terakhir KPRS education. tanggal 31 mem. Kenapa? Kalau di kalender akademik KPRS-nya masih tanggal 31 Agustus mem. Oh iya, diundur berarti. Iya, kurang Enggak. tahu mem di sini. Hmm, Tulisannya seperti itu. oke, gini aja. Nanti tak konfirmasi ke Wadek 1 dan kita konfirmasi ke pendoman pendidikannya lagi ya. Karena kalau kakak kelas kalian kemarin kan mengambil sesuai minatnya memang. Jadi yang pengajaran mengambil bahasa digital teaching, yang bahasa budaya mengambil yang ini mata kuliah ini. Gitu. Enggak tak konfirmasi lagi ke Wadek satunya. Karena sekarang sudah turun lagi pedoman pendidikan rektor yang S2 harus 54 SKS. Dan itu harus berlaku angkatan 2024. Dan saya tidak tahu apakah Prodi sudah memikirkan hal itu. Maksudnya kan kurikulum yang baru belum disahkan. I don't know. Itu memberi saya PR, which is actually not my job. But, well, oke, untuk S2 ya my job sih, gak apa-apa lah. Wis. Nanti saya tanyakan ulang. Oke.
Karena seharusnya yang 54 SKS itu untuk mahasiswa angkatan 2025, tapi kenapa rektornya sudah mengesahkannya di 2024 gitu loh. I don't know why. UNER lek gak mendidik dan mendadak gak enak aja nih. Oke, ya wes dengarkan dulu aja ya. Ini silabusnya gitu. Kalau misalnya minggu depan Anda ngedrop ya gak apa-apa. Semakin sedikit orangnya semakin bagus. Iya, saya share dulu. Ini langsung ke ini aja ya. Karena semuanya toh mengambil, maka saya share silabusnya aja. Langsung aja dianggap ini sudah masuk ke mata kuliah. Jadi yang seminar dan proposal tesis saya akhiri. Saya langsung masuk ke Language in Urban Digital Society.